Kita hidup akan lebih bahagia jika kita hidup berguna untuk lingkungan dan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Susanto. Saya beralamat di Dusun Wonosari di Kecamatan Tegarjo, wilayah Desa Banyusari, Kabupaten Magelang. Kebetulan saya di sini selaku ketua kelompok budidaya perikanan kelompok Wonominasari, yang mana kelompok kami ini sudah berdiri mulai tahun 2009. Memang dari awal kami berusaha mencoba untuk budidaya lele, tapi pada beberapa waktu itu kami mengalami banyak kegagalan. Yang mana kegagalan itu setelah kami evaluasi, kami lihat ternyata kami harus membutuhkan induk yang berkualitas, sehingga hasil indukan tersebut mendapatkan bibit lele yang unggul. Dari situ kami kelompok ini, Lele Minasari ini, mencoba membuat suatu kawasan link jalur dari pembibitan, pembesaran, dan sampai ke hasil olahan. Yang mana hasil olahan ini kami mengajak ibu-ibu di sekitar Dusun Wonosari ini untuk membuat berbagai olahan dari ikan, khususnya di ikan lele. Pandemi yang melanda dunia khususnya dan umumnya seantero jagat ini, banyak teman-teman kami, warga kami ini yang PHK dan juga banyak pengangguran. Akhirnya ini kami masukkan di dalam lingkup kelompok ini, sehingga mereka ada yang di budidaya, pembibitan, dan juga kalau yang masih muda-muda itu dia menjadi kurir pengiriman barang dari lokasi produksi ini sampai ke masing-masing konsumen itu. Makanya hasil olahan lele kami ini kami jual ini melalui media sosial, yang mana media itu melalui WA Group, melalui Facebook, dan produk-produk ini bisa kami antar sampai ke tujuan, sehingga peminat pembelinya juga lumayan banyak. Dan juga kami mencoba mengajak ibu-ibu yang ada di lingkungan ini, kami ajak untuk berkreasi, untuk berkarya, yang mana memang pada awalnya ini juga sangat sulit kami lakukan. Kami memulai dengan satu cara, yaitu kami membagikan lele kepada ibu-ibu di dusun kami. Silahkan ibu-ibu untuk membuat olahan apapun, silahkan. Nah, akhirnya dengan banyak kreasi ibu-ibu untuk membuat hasil olahan lele, kita mencoba dari teman-teman pengurus, kita coba kita pasarkan. Dari hasilnya ibu-ibu ini, akhirnya sampai dengan saat ini produksi kami alhamdulillah juga sudah mencakup di area sebagian besar di Kabupaten Magelang. Salah satu produksi memang ini yang kita saat ini banyak pesanan, kami banyak orderan, yaitu yang nomor satu yaitu lele segar berbumbu. Yang nomor dua yang juga tidak kalah laris, yaitu kami membuat ada stik lele, ada pastel lele, tahu lele, dan semuanya olahan-olahan itu berbahan dasar dari lele. Nah, kita juga membuat sebuah inovasi yang kemarin kami mencoba dengan adanya lele asap. Memang kami unggulan kita membuat lele asap, yang mana lele asap itu dengan alat kami yang sederhana. Karena latar belakang saya ada seorang sipil, makanya kami coba mereka membuat alat. Nah, alat pengasapan itu kita menggunakan drum. Nah, dan hasil pengasapan ini alhamdulillah banyak pesanan juga. Jadi di tempat kami membudidaya jenis ikan lele, yaitu mutiara dan sangkuriang, yang berasal dari balai benih yang ada di Sukabumi dan Sukamandi. Yang mana indukan kami ini adalah bersertifikat yang ber-SKA, yang kami memang punya induk tersebut punya SKA atas nama kelompok kita. Jadi memang kami resmi untuk bisa memproduksi benih dari indukan tersebut. Karena di daerah ini memang daerah sangat kurang air, dan kami kesusahan dalam pengadaan air, tidak seperti daerah-daerah lain yang airnya melimpah, sehingga kami mencoba dengan adanya kolam terpal. Kita juga mencoba budidaya dengan damber. Nah, yang terakhir ini alhamdulillah kita sudah mempunyai agak banyak saldo, sehingga kami mampu membeli beberapa kolam fiber.
Yang mana kolam fiber ini dengan kualitas kami sudah mendapat arahan dari Dinas Peternakan dan Perikanan ini sehingga layak untuk tempat konsumsi. Tapi memang harga untuk kolam ini sendiri cukup lumayan mahal. Terus untuk sistem pemeliharaan kami menggunakan sistem bioflok, yang mana memang air yang ada di dalam kolam sebelum kami kasih makan kami buang untuk beberapa senti. Selanjutnya kami isi dengan air yang baru. Dengan kontinuitas seperti itu, kami dengan pakan kami secara fermentasi, kami bisa mendapatkan hasil ikan produksi itu selama 50 hari. 50 hari itu kami menebar ikan dengan bibit 6879. Di hari ke-50 kami bisa panen itu dengan ikan 1 kilo itu sejumlah 8-9 ekor. Dengan adanya kolam ini, kami berusaha untuk memberikan pakan itu secara murni. Jadi kami tidak ada pakan tambahan seperti tiren, seperti nasi bekas, atau seperti apapun. Nah, itu memang sangat kami parang. Kami berupaya untuk lele ini kami jadikan menjadi lele yang higienis dan lele bersih. Karena pakan kami juga pakan dari pelet yang kami fermentasi dengan buah pepaya dan dengan buah nanas, sehingga selama 50 hari kami bisa panen. Lele-lele kami ini kami jual itu memang kita dengan via online, yaitu kami jual di, sementara yang saat ini kami ada di beberapa rumah sakit di Kabupaten Magelang dan juga di kantor-kantor dinas. Memang kami merambah untuk ke pasar, kami lebih banyak ke yang online sampai ke perkantoran-perkantoran. Kelompok kami dengan pengalaman kami yang juga lumayan lama, akhirnya kami membuat suatu kesimpulan atau semacam pembelajaran buat teman-teman yang lain. Memang di budidaya lele ini secara kesimpulannya kita sebenarnya itu memelihara air. Nah, karena kata kunci sebuah budidaya ikan lele itu ada di air, yang mana air ini harus kita kelola dulu, sehingga setelah air itu jadi, nah baru ikan lele kita masukkan. Karena kita juga melihat anatomi dari lele itu sendiri, yang mana dia adalah hewan berlendir, sehingga kita buat bagaimana caranya air itu menjadi air yang linet tapi tidak kotor. Nah, di situ dalam memang agak sulit untuk menerjemahkan air yang linet tapi tidak kotor. Nah, ini salah satu kuncinya adalah itu, dan juga proses memberi makan lele itu memang juga harus teratur dan terukur. Kalau di tempat kami ini adalah kita memberi makan yaitu cukup 2 kali sehari, yaitu jam 5 sampai jam 6 pagi, terus kalau malam ini jam 9 sampai jam 10 malam. Dikarenakan dengan adanya struktur lele tersendiri, dari sungut-sungut lele itu tidak boleh kena panas sinar matahari yang nantinya akan mengakibatkan lele tersebut terkena penyakit ataupun bahkan sampai mati. Nah, sehingga struktur memang idealnya di budidaya lele ini kita harus memberikan atap, karena lele ini tidak bisa langsung kena air hujan. Dia harus ada pembatas, begitu air turun itu harus ada pembatasnya dahulu. Nah, ternyata dengan adanya itu setelah kami terapkan, ternyata hasilnya kami juga bisa terskedul. Kami bisa juga waktu kita bisa diatur untuk masa panen seperti itu. Nah, sehingga dalam siklus penjualan kami ini kami jadi bisa menskedulkan dan kami bisa mengatur pola produksi ikan tersebut. Tidak kalah penting yaitu dengan manajemen juga kita pengaturan bibit. Kita berawal dari bibit, terus dari pembesaran, kita dari olahan, dan ada teman-teman untuk penjualan. Nah, satu ring itu kita harus bisa memadukan dalam satu kesatuan. Nah, tapi kata kuncinya yaitu bibit yang bagus akan menghasilkan produksi yang optimal dan maksimal serta terschedule. Harapannya memang pangsa pasar lele ini sangat menjanjikan. Ini terbukti dengan adanya kelompok kami yang alhamdulillah semakin lama semakin berkembang. Jadi buat teman-teman semua yang pengen
belajar bersama, marilah datang ke kelompok kami, kelompok Wono Minasari yang berlokasi di Dusun Wonosari, Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Atau yang mau beli silahkan bisa menghubungi melalui media sosial juga ada. Harapannya bisa datang langsung ke lokasi, malah yang sangat kami harapkan, sehingga itu menjadi masukan dan saran bagi pengembangan usaha kelompok yang ada di dusun kami ini. Teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan dan melihat video ini. Jangan lupa subscribe di